Salam pemirsa, terima kasih sudah hadir di video kali ini ya. Di video kali ini sudah ada informasi terbaru pemirsa ya terkait dengan hasil tes P3K yang sempat beberapa waktu lalu mengalami berbagai macam polemik seperti itu ya. Jadi di sini diposting oleh media Valid News seperti itu ya pada tanggal 23 September 2021 ini update-nya barusan saja seperti itu ya. Di sini menerangkan bahwa Pak Menteri Nadiem ya Mas Nadiem menyatakan bahwa 94.000 guru gitu ya, guru honorer K2 mungkin ya segera diangkat menjadi PPPK seperti itu ya. Nah, di sini diterangkan juga bahwa ujian seleksi berikut diperkirakan akan juga bertambah jumlahnya dari itu. Ya, mudah-mudahan saja ya, amin. Semoga ini menjadi kabar baik untuk semua teman-teman honorer dan juga kedua di setiap daerah masing-masing. Nah, seperti yang diperlihat ini adalah screenshot ya, screenshot gambar ketika pelaksanaan tes P3K berlangsung di daerah masing-masing. Nah, di sini disebutkan bahwa Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi ya Mendikbudristek Mas Nadiem Makarim mengatakan sekitar 94.000 guru honorer dari seluruh daerah akan segera diangkat menjadi P3K. Jumlah ini berdasarkan hasil ujian seleksi pertama calon guru P3K. Jadi berdasarkan seleksi pertama saja sekitar hampir 100.000 guru honorer dari seluruh Indonesia akan segera diangkat menjadi guru P3K, ujar dia. Jadi ini diujar sendiri saat rapat kerja dengan Komisi 10 DPR terkait dengan perkembangan seleksi sejuta P3K hari Kamis 23 di hari ini seperti itu ya. Jadi dia juga menjelaskan jumlah tersebut akan mengisi sekitar 29% dari 326.476 formasi yang ada. Dan jumlah guru juga akan diangkat menjadi P3K diperkirakan bertambah pada ujian seleksi kedua dan ketiga pada Oktober dan Desember 2021 nanti. Oleh karena itu, menurut Nadiem sendiri, ya peserta yang sudah ikut seleksi pertama seperti itu ya, dan sudah lebih tahu jenis soal yang akan diikuti di seleksi yang kedua dan ketiga, jumlah formasi di seleksi selanjutnya juga akan lebih banyak karena daerah akan diyakinkan untuk mengirim formasi. Oke, jadi jangan khawatir ya buat teman-teman yang misalnya belum merasa tercapai passing grade-nya sebelumnya, itu tidak usah khawatir. Jadi di kesempatan kedua dan ketiga tuh masih ada peluang yang sangat besar. Di sini juga disebutkan ya, ada optimalisasi yang akan dilakukan oleh Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan untuk memastikan daerah-daerah yang kosong demand-nya, seperti demand-nya keperluannya seperti itu ya. Tetapi ini juga hanya rekap awal. Pengumuman lengkap hasil ujian seleksi pertama dilakukan beberapa hari ke depan ini, urai oleh si Mas Nadiem seperti itu ya. Dia juga memaparkan bahwa seleksi pertama digelar di 1.134 lokasi di 501 kabupaten atau kota pada tanggal 13 sampai dengan 17 September 2021 lalu. Seleksi tersebut diikuti oleh 586.943 dari total 608.954 peserta. Jadi kurang lebih sebanyak 22.000 ya 011 seperti ya, atau 4% peserta yang tidak hadir. Dan dari jumlah itu juga 9.279 ketidakhadiran tanpa keterangan yang jelas. Nah, inilah disebutkan oleh ketentuan sebelumnya ya, bahwa ada ketentuan afirmasi tambahan seperti itu ya. Jadi Mas Nadiem sendiri menuturkan pihaknya kini juga masih mempertimbangkan aspirasi dari masyarakat terkait kemungkinan kebijakan afirmasi tambahan untuk daerah-daerah yang kekurangan guru seperti itu ya. Jadi honorer atau K2-nya sudah ikut tes tetapi ternyata belum lolos passing grade. Ternyata kemungkinan besar akan segera ada sebuah afirmasi gitu ya, atau keringanan agar mereka pun juga bisa lolos. Serta peserta atau guru honorer yang sudah berusia di atas 50 tahun. Nah, ini sudah mau pensiun ya. Jadi ini bukan keputusan Kemendikbudristek ya, masyarakat harus mengerti. Ini keputusan berbagai macam pihak di dalam panitia seleksi tentunya. Jadi harus ada konsensus ya, seperti rapat khusus seperti itu ya, harus ada kesepakatan juga. Namun di sisi lain, Kemendikbudristek juga mempertimbangkan saran dari para pakar pendidikan
terkait integritas proses seleksi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jadi jangan sampai tambahan afirmasi mengorbankan kualitas pembelajaran ke depannya, seperti itu. Namun seperti yang kita ketahui juga bahwa kemarin tes daripada P3K itu ada desas-desus bahwa kisi-kisinya juga banyak yang melenceng ya dari soalnya, seperti itu ya. Jadi ya setidaknya mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik lagi. Dan di sini juga Mas Nadiem menegaskan bahwa kedua aspirasi itu harus dipikirkan matang dan proporsional. Oleh karena itu, Kemendikbudristek masih mencari cara agar aspirasi para guru tersebut bisa diakomodasi, namun tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap mutu pendidikan nasional. Nah, kita harus benar-benar mengapresiasi pengabdian guru-guru honorer kita dan untuk segmen-segmen tertentu memberi afirmasi yang layak, dan di satu sisi ada juga banyak sekali pakar pendidikan yang merasa kita harus menjaga integritas proses seleksi menjadi guru kita, seperti itu ya. Oke, itu saja sepertinya ya sekiranya informasi yang bisa disampaikan terkait dengan sekian ratus ribu guru sepertinya yang akan diangkat seperti itu ya untuk menjadi ASN P3K ya. Saya ucapkan lagi selamat untuk teman-teman yang kemarin sudah sempat cek gitu ya hasil daripada tesnya dan sudah merasa diri bahwa sudah memenuhi passing grade gitu ya. Luar biasa sekali. Semoga menjadi amanah ya ketika Anda menjadi seorang ASN P3K. Nah, untuk teman-teman yang belum misalnya merasa belum lolos gitu ya passing grade-nya, tidak usah khawatir. Masih ada peluang dan kesempatan untuk mengikuti di gelombang kedua dan ketiga. Namun yang mesti diingat adalah teman-teman semua bahwa maksimal gitu ya, maksimal untuk mengikuti tes P3K ini adalah 3 kali seperti ya, 3 kali tes saja. Jadi kalau kemarin sudah ikutan berarti teman-teman hanya punya kesempatan sebanyak 2 kali lagi. Jadi tolong kesempatan tersebut dimanfaatkan, apalagi sudah sempat ikuti ujian yang pertama gitu ya, pasti sudah tahu model-model soalnya seperti apa gitu ya, yang kadang keluarnya aneh-aneh gitu ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman sudah persiapkan diri mulai dari sekarang gitu ya, belajar dan mencari. Dan yang paling penting sebenarnya adalah latihan soal ya teman-teman ya, latihan soal sehingga teman-teman bisa terbiasa dengan model-model soal yang ya kemungkinan itu agak sedikit di luar nalar, tapi bisa istilahnya teman-teman menjawabnya seperti itu. Baiklah teman-teman, sekian saja video kali ini. Semoga bermanfaat, menginspirasi semua orang dan juga menginformasikan beberapa hal yang mungkin sekiranya penting. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan share. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya.